Setelah diselidiki dan Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Sip, mantap. Kali ini guys, gua mau cerita tentang rumah hantu legenda yang ada di Surabaya ya. Jadi hantu ini terkenal dengan nama Rumah Hantu Darmo. Dia itu berada di perumahan Darmo Harapan, tepatnya itu di Jalan Puncak Permai 2 nomor 26 Surabaya. Jadi memang ada bermacam-macam kisah ya atau isu soal rumah ini, kenapa sampai jadi angker gitu. Cuman saya ini ambil info dari yang paling terkenal ya. Jadi ceritanya begini. Rumah ini dulu adalah rumah yang sangat gagah, sangat keren. Terlihat dari bangkai rumahnya aja itu kan udah luar biasa banget ya, kelihatan mewahnya seperti itu. Jadi rumah ini terdiri dari 2 lantai, luasnya itu sekitar 1000 meter persegi. Dulu rumah ini dihuni oleh keluarga yang sangat kaya. Jadi menurut rumor, keluarga itu terkenal kekayaannya itu karena dia melakukan pesugihan. Jadi dia harus melakukan ritual pesugihan itu setiap malam Jumat. Dan pesugihan itu dia harus menumbalkan makhluk hidup. Makhluk hidupnya itu tidak bisa berupa hewan atau berupa yang selain manusia, tapi harus wajib manusia. Jadi ini kita nggak tahu ya, dia ini udah menjalani ritual itu berapa lama gitu ya. Kebayang nggak kalian misalnya ritual tiap malam Jumat dan harus menumbalkan manusia gitu. Itu udah dilakukan berapa lama gitu loh. Kalau misalnya dalam sebulan, berarti kan keluarga ini udah membunuh 4 orang ya. Kalau setahun udah berapa, 80 orang dalam setahun dibunuh gitu kan. Ya pokoknya rumornya seperti itu guys ya. Info yang saya dapat seperti itu. Sampai suatu ketika si keluarga ini rupanya insaf, nggak tahu ketakutan sendiri atau gimana gitu ya. Mereka itu mau meninggalkan pesugihan tersebut. Jadi mereka mau merencanakan melarikan diri. Jadi ceritanya mereka melarikan diri. Jadi mereka kan punya kapal pribadi. Jadi punya kapal pribadi itu mereka naik kapal pribadi mau menghindari ilmu ini gitu, pengaruh ilmu ini dengan pindah pulau. Mereka mengarungi lautan, pindah pulau. Tiba-tiba di tengah jalan kapal itu bisa tertimpa musibah seperti badai gitu. Terus kapal itu oleng, akhirnya tenggelam. Dan menurut laporan orang sekitar pada waktu kejadian itu ya, itu di sekitar situ sebenarnya tidak ada badai loh. Jadi laporan cuaca itu fine-fine aja gitu. Tapi kapal itu tiba-tiba bisa tenggelam sendiri gitu. Dan anehnya sampai sekarang tim SAR itu kan waktu itu diterjunkan, itu tidak menemukan bangkai kapal tersebut. Aneh banget ini. Nah pada saat mereka meninggalkan rumah itu, jadi istri sama anak-anak mereka kan dibawa tuh. Tapi mereka meninggalkan pembantu dan babysitternya. Jadi ada 2 nih, ada 2 yang ditinggal di rumah tersebut kan. Mereka itu jaga rumah. Setelah beberapa hari, hampir berbarengan dengan peristiwa karamnya kapal mereka itu, di malam tersebut 2 orang ini, pembantu sama babysitter ini, dibunuh sama orang. Mereka dibunuh sama orang. Kemudian kan setelah beberapa hari ini dapat laporan dari warga, kok nggak ada aktivitas di rumah tersebut, sepi banget seperti itu. Akhirnya mereka menghubungi kepolisian menuju TKP. Ditemukanlah bangkai 2 wanita Malang tersebut. Setelah diselidiki dan diinvestigasi segala macam gitu ya, di situ anehnya nggak ada seperti jejak-jejak apa ya,
bekas-bekas orang pembunuh gitu. Misalnya kan mestinya kan ada seperti jejak sidik jari atau jejak bekas kekerasan di mana gitu, nggak ada gitu. Jadi pembantu ini memang seperti ada yang nusuk gitu dua-duanya gitu, tapi sampai detik ini itu tidak ditemukan siapa pelakunya. Ini aneh banget karena sudah berlangsung selama puluhan tahun ya. Kan kita tahu sendiri kepolisian kita kan jago banget ya kalau soal investigasi tuh, acungin jempol deh. Cuman kalau masalah ini mereka nggak dapat petunjuk sama sekali loh, dan tidak dapat ketangkep siapa pelakunya begitu. Akhirnya setelah itu kan rumah itu kosong, pemiliknya udah meninggal semua tanpa jejak. Pembantu yang terakhir meninggal di rumah tersebut juga udah meninggal, rumah itu kosong. Menurunlah ke ahli waris secara otomatis kan. Nah, si ahli waris ini jadi dia itu tidak mungkin ngeri ya. Kalau saya juga kalau jadi ahli warisnya dengan berbagai peristiwa seperti itu gitu, mungkin ngeri juga. Saya nggak bakal mau nempatin rumah itu kan. Akhirnya si ahli waris ini menyewakan, rumah itu disewakan. Setelah itu ada penyewanya, satu keluarga disewa. Setelah berjalan beberapa bulan terjadi perampokan. Keluarga tersebut dirampok dan semuanya dibunuh. Ibu, bapak, anak semua mati satu keluarga. Ini anehnya lagi sampai sekarang itu siapa pembunuhnya nggak tahu gitu loh. Heran nggak? Gue mah heran banget, bener-bener heran. Ini nggak masuk akal gitu. Biar gimana juga nggak masuk akal. Satu keluarga loh, ini peristiwa gede banget ya. Maksudnya kalau cuma satu orang yang mati gitu kan, ya ini masa keluarga pasti diselidikinya dengan maksimal, udah kebayang deh gitu kan. Ini tidak ketemu siapa yang membunuhnya sampai sekarang. Hingga kemudian rumah itu setelah kejadian yang terakhir ini, pembunuhan sekeluarga ini, rumah tersebut disewakan lagi dan coba dijual lagi dengan si ahli waris dengan harga yang drop, murah banget dijual itu. Cuman nggak ada yang mau karena beritanya udah kesebar kemana-mana itu, mulai dari peristiwa pemilik awal sampai pembunuhan pembantu sampai pembantaian yang nyewa rumah terakhir itu gitu. Jadi rumah ini benar-benar nggak ada yang mau nyewa, nggak ada yang mau beli. Rumah ini benar-benar akhirnya mangkrak jadi bangkai. Sampai didiemin nih rumah, nggak tahu ada yang sengaja atau enggak ya. Suatu ketika rumah ini terbakar hebat sampai itu habis semua bahan-bahan yang terbuat dari kayu. Jadi tinggal menyisakan beton-betonnya gitu ya. Bentuk rumah sih masih kokoh ya, masih bagus sih rumah gitu. Cuman yang bagian-bagian dari kayu ini udah habis kebakar semua. Dan itu juga nggak tahu siapa yang bakar atau nggak kebakar sendiri atau gimana, tidak ada yang tahu. Ini rumah dari pertama udah penuh misteri guys ya, udah penuh misteri bener ini. Kejadian-kejadiannya itu tidak terpecahkan semua satupun gitu. Sampai rumah ini jadi rumah apa ya? Rumah hantu sih, bener-bener sih cocok kalau disebut rumah hantu sama masyarakat Surabaya gitu kan. Polisi itu memasang polis line, sampai dipasang polis lain sepanjang rumah itu karena itu bekas kejadian-kejadian kejahatan segala macam ada di situ. Cuman akhirnya rumah itu jadi rumah maksiat ya. Maksudnya itu banyak anak-anak nakal seperti itu memanfaatkan rumah tersebut jadi tempat mabuk-mabukan, tempat berzina seperti itu. Jadi itu rumah bener-bener gak karu-karuan ya. Aduh, udah rumah bekas pesugihan, rumah bekas pembunuhan, sekarang rumah bekas maksiat. Cocok deh. Sampai terus ada karena terkenalnya rumah ini sebagai rumah hantu, akhirnya banyak pemuda nih dari luar kota atau dari Surabaya itu mau mencoba nyali, jadi uji nyali gitu. Mereka mendatangi rumah itu. Pengen uji nyali ada hantu apa enggak gitu, seperti di film-film gitu kan. Dan setiap orang yang uji nyali di situ itu selalu kerasukan.
selalu kerasukan setan gitu loh. Kalau awal-awal sih geger ya, maksudnya tuh wah ada orang kerasukan setan gitu kan, penduduk situ kan wah rame gitu kan. Cuman karena udah sering, lama-kelamaan tuh yang uji nyali itu selalu kerasukan gitu. Akhirnya penduduk situ biarin aja, udah biasa. Akhirnya gitu, jadi udah biasa banget itu rumah, benar-benar rumah hantu gitu loh. Jadi udah biasa banget lah peristiwa-peristiwa gitu. Emang banyak banget. Selain itu kan ada misalnya nih loper koran. Tukang loper koran tahu kan, misalnya nganter-nganterin koran itu, dia itu kalau lewat rumah itu bisa ada orang lewat gitu. Jadi ada hantu cewek lewat di persimpangan seperti itu. Terus kalau malam ada suara nangis di rumah itu. Seperti itu guys, serem banget deh. Terus belum ada bayangan-bayangan seperti itu. Jadi kalau orang luar itu pasti serem banget. Pasti orang luar itu serem banget yang dari luar kota gitu ya. Tapi kalau orang sekitar Darmo itu, sekitar Surabaya itu udah biasa. Mereka tuh lihat seperti itu udah, tuh ada yang lewat tuh. Udah gitu-gitu aja karena saking udah biasanya. Jadi rumah ini benar-benar terkutuk, benar-benar rumah setan ini. Hingga sampai saat ini itu anehnya ya, masyarakat itu nggak tahu siapa pemilik awal rumah tersebut dan siapa ahli waris rumah tersebut gitu. Mereka nggak tahu gitu. Ini horor banget ini rumah. Nggak tahu milik siapa. Pembunuhan segala macam ada di situ gitu. Kebakaran, tiba-tiba kebakaran. Ya ampun, ini rumah parah banget. Rumah hantu tingkat atas ini, asli. Terus di samping itu banyak peristiwa macam-macam lagi guys ya. Jadi ini akhirnya jadi objek wisata juga gitu. Akhirnya orang-orang luar kota gitu segala macam kan akhirnya jadi pengen tahu ke rumah hantu Darmo dong gitu, anterin. Jadi akhirnya jadi destinasi wisata. Emang kalau kita lihat rumah tersebut fotonya serem banget ya. Luar biasa ini rumah. Asli ini 100% rumah hantu ini mah. Ya mungkin segitu dulu ya kisah tentang rumah hantu Darmo ini. Ini hebat nih, rumah istimewa kalau saya bilang nih. Oke, terima kasih guys atas perhatiannya. Semoga kalian terhibur. Thank you and see you.